Whoa, did you see that? That was fast. Serangan rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah base camp militer Israel dan menewaskan sedikitnya 540 tentara. Serangan tersebut disebut sebagai aksi balasan langsung setelah Israel lebih dulu melakukan serangan militer ke wilayah Teheran. Informasi awal mengenai insiden ini beredar dari sejumlah sumber militer di kawasan Timur Tengah yang menyebut bahwa rudal Iran menghantam fasilitas militer yang digunakan sebagai pusat konsentrasi pasukan. Serangan ini terjadi dalam situasi ketegangan yang sudah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sumber keamanan regional menyatakan bahwa Iran meluncurkan beberapa rudal jarak menengah yang diarahkan ke fasilitas militer Israel yang selama ini digunakan sebagai base camp operasional. Target tersebut dilaporkan menjadi titik berkumpulnya ratusan personel militer yang sedang menjalani rotasi tugas serta persiapan operasi lanjutan. Laporan awal menyebutkan bahwa sistem peringatan dini sempat aktif beberapa menit sebelum rudal mencapai target. Namun, waktu respons yang sangat sempit membuat sebagian besar personel yang berada di dalam kompleks militer tidak sempat melakukan evakuasi penuh. Ledakan besar kemudian terjadi di area barak utama, gudang logistik, serta fasilitas komunikasi yang berada di dalam perimeter base camp tersebut. Sejumlah rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi yang diduga sebagai base camp militer tersebut. Dalam rekaman itu terlihat pula kendaraan militer yang terbakar dan bangunan yang mengalami kerusakan berat akibat hantaman rudal. Pihak militer Israel sendiri belum memberikan rincian lengkap mengenai jenis rudal yang digunakan Iran, namun beberapa analis militer memperkirakan bahwa serangan dilakukan menggunakan rudal balistik jarak menengah yang mampu membawa hulu ledak besar. Menurut laporan awal dari sumber keamanan, setidaknya 5 hingga 7 rudal diluncurkan dalam satu gelombang serangan. Beberapa di antaranya berhasil menembus pertahanan udara dan menghantam langsung fasilitas inti base camp. Dampak ledakan menyebabkan kerusakan besar di beberapa bangunan utama yang berfungsi sebagai tempat tinggal pasukan, serta pusat koordinasi operasional. Korban jiwa yang dilaporkan mencapai sekitar 540 tentara menjadikan serangan ini sebagai salah satu insiden paling mematikan yang dialami militer Israel dalam periode konflik terbaru dengan Iran. Sebagian besar korban dilaporkan berasal dari unit tempur yang sebelumnya ditempatkan untuk mendukung operasi militer terkait eskalasi ketegangan di kawasan. Sumber medis di wilayah tersebut menyebutkan bahwa sejumlah korban selamat mengalami luka serius akibat ledakan dan reruntuhan bangunan. Tim medis militer dilaporkan segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi korban dari lokasi serangan. Beberapa rumah sakit militer di sekitar wilayah tersebut juga dilaporkan menerima gelombang pasien yang mengalami luka bakar, trauma ledakan, serta cedera akibat tertimpa struktur bangunan yang runtuh. Serangan ini terjadi tidak lama setelah Israel dilaporkan melancarkan serangan ke wilayah Teheran. Menurut beberapa laporan intelijen regional, serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas yang diduga terkait dengan program militer Iran. Aksi tersebut memicu reaksi keras dari pihak Iran yang menyatakan akan memberikan balasan militer. Serangan yang menghantam base camp militer Israel dan menewaskan sekitar 540 tentara terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan informasi dari sumber keamanan regional, peluncuran rudal Iran dilakukan beberapa jam setelah laporan mengenai serangan Israel di wilayah Tehran mulai beredar. Operasi balasan tersebut diduga telah dipersiapkan secara cepat oleh komando militer Iran sebagai respons langsung terhadap serangan yang mereka anggap sebagai tindakan agresi. Menurut laporan awal dari sejumlah analis militer, peluncuran rudal diduga dilakukan dari beberapa titik peluncuran di wilayah Iran. Sistem radar di kawasan Timur Tengah disebut mulai mendeteksi aktivitas peluncuran rudal balistik pada waktu malam hari. Data pelacakan menunjukkan bahwa beberapa objek berkecepatan tinggi bergerak menuju arah barat yang kemudian teridentifikasi sebagai rudal yang diarahkan ke wilayah Israel. Sumber pertahanan menyebutkan bahwa sistem peringatan dini di Israel langsung mengaktifkan sirine setelah radar mendeteksi objek yang mendekat. Namun, waktu tempuh rudal yang relatif cepat membuat proses respons menjadi sangat terbatas. Dalam hitungan menit setelah peringatan dikeluarkan, beberapa rudal sudah memasuki wilayah udara yang mengarah ke target militer. Base camp militer yang menjadi sasaran serangan diketahui merupakan fasilitas yang digunakan sebagai tempat penempatan sementara sejumlah unit militer Israel.
Lokasi tersebut juga berfungsi sebagai pusat logistik dan koordinasi bagi pasukan yang sedang menjalani rotasi penugasan. Pada saat serangan terjadi, ratusan tentara dilaporkan sedang berada di dalam kompleks tersebut. Laporan awal menyebutkan bahwa sebagian besar personel sedang berada di area barak dan fasilitas pendukung ketika sirine peringatan berbunyi. Prosedur evakuasi sebenarnya langsung dijalankan oleh petugas keamanan base camp, namun waktu yang tersedia tidak cukup untuk memindahkan seluruh personel ke bunker perlindungan. Beberapa rudal yang diluncurkan Iran berhasil melewati sistem pertahanan udara dan menghantam area inti kompleks militer. Ledakan pertama dilaporkan terjadi di dekat bangunan barak utama yang menampung sejumlah besar personel militer. Ledakan tersebut menyebabkan bangunan mengalami kerusakan parah dan sebagian struktur runtuh. Tidak lama setelah ledakan pertama, beberapa rudal lainnya menghantam area gudang logistik serta fasilitas komunikasi yang berada tidak jauh dari pusat kompleks. Dampak ledakan menyebabkan kebakaran besar yang menyebar ke beberapa bangunan di sekitarnya. Kendaraan militer yang diparkir di area terbuka juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat gelombang kejut dari ledakan. Saksi mata yang berada di sekitar lokasi mengatakan bahwa suara ledakan terdengar sangat keras dan disertai getaran kuat yang terasa hingga beberapa kilometer dari base camp tersebut. Asap tebal kemudian terlihat membumbung tinggi dari area yang menjadi sasaran rudal. Serangan rudal Iran yang menewaskan sekitar 540 tentara Israel tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik pada base camp militer, tetapi juga menimbulkan dampak strategis yang signifikan bagi operasi militer Israel di kawasan. Beberapa analis militer menilai bahwa insiden ini merupakan pukulan berat terhadap logistik dan kesiapan tempur unit-unit yang sebelumnya ditempatkan di base camp tersebut. Base camp yang menjadi target serangan merupakan pusat konsolidasi pasukan dan fasilitas koordinasi operasi. Dengan hancurnya sebagian besar infrastruktur di lokasi tersebut, operasi rutin militer Israel, termasuk rotasi pasukan, distribusi logistik, dan komunikasi dengan unit lapangan, dipastikan terganggu. Kerusakan pada gudang logistik juga mengakibatkan hilangnya persediaan amunisi, peralatan, dan kendaraan militer yang berada di dalam kompleks. Beberapa kendaraan tempur yang hangus terbakar akibat gelombang ledakan menambah kerugian material yang signifikan. Selain itu, serangan ini menimbulkan kekosongan komando di unit-unit yang berada di base camp. Dengan tewasnya sejumlah petugas senior dan perwira lapangan, koordinasi operasi tempur menjadi terganggu. Sumber militer menyatakan bahwa efek ini dapat menurunkan efektivitas pasukan di wilayah operasional lain karena sebagian personil yang semula bertugas di lapangan kini harus dipindahkan untuk penguatan keamanan internal dan evaluasi sistem pertahanan. Dampak psikologis juga menjadi perhatian serius. Tentara Israel yang masih aktif dan berada di wilayah konflik dilaporkan mengalami ketegangan tinggi menyusul insiden ini. Banyak dari mereka kini dipaksa untuk meningkatkan kewaspadaan, meninjau prosedur perlindungan diri, dan menghadapi risiko serangan balasan lebih lanjut. Beberapa sumber internal militer menyebut bahwa moral pasukan sementara menurun karena serangan ini menunjukkan bahwa Iran mampu menembus pertahanan udara Israel dan menimbulkan korban besar dalam waktu singkat. Selain dampak langsung pada personil dan logistik, serangan ini juga mempengaruhi kemampuan Israel untuk merespons ancaman di wilayah lain. Base camp yang hancur sebelumnya berfungsi sebagai titik pusat koordinasi untuk operasi lanjutan. Hilangnya fasilitas ini memaksa komando militer Israel menata ulang strategi operasional, memperbaiki komunikasi dengan unit di lapangan, dan meninjau ulang rencana deployment pasukan. Di tingkat regional, serangan ini memicu gelombang ketegangan. Negara-negara tetangga dilaporkan meningkatkan status siaga militer karena khawatir eskalasi dapat meluas. Beberapa analis internasional menekankan bahwa serangan ini menjadi sinyal jelas bahwa Iran memiliki kapasitas rudal yang mampu menargetkan fasilitas militer Israel jauh dari perbatasan langsung. Hal ini diperkirakan akan memaksa Israel untuk mengevaluasi kembali kebijakan pertahanan dan perlindungan infrastruktur militer strategisnya. Pihak militer Israel sendiri, meskipun masih menahan pernyataan resmi secara lengkap, mulai meninjau efektivitas sistem pertahanan udara dan prosedur evakuasi darurat di fasilitas militer.
Beberapa laporan menyebut bahwa unit-unit pertahanan anti-rudal akan dikerahkan ulang dan sebagian pasukan kini diarahkan untuk memperkuat titik-titik kritis guna mencegah insiden serupa terjadi kembali. Serangan rudal Iran yang menewaskan sekitar 540 tentara Israel segera menarik perhatian komunitas internasional. Dampak dari insiden ini tidak terbatas pada korban jiwa dan kerusakan fisik di base camp militer, tetapi juga memicu serangkaian pergerakan diplomasi dan kecaman global terkait eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Segera setelah laporan tentang serangan tersebut muncul, sejumlah negara sekutu Israel di kawasan dan global menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah. Amerika Serikat sebagai mitra strategis Israel langsung mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan Iran, menyebutnya sebagai tindakan agresi yang mengancam stabilitas regional. Sementara itu, negara-negara Eropa termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan membuka jalur diplomasi guna mencegah konflik yang lebih luas. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa serangan rudal itu merupakan bentuk balasan sah terhadap agresi Israel di wilayah Tehran. Juru bicara militer Iran menyatakan bahwa setiap upaya serangan terhadap kedaulatan Iran akan dibalas dengan tindakan militer yang proporsional dan terukur, menegaskan posisi Tehran dalam menanggapi serangan Israel sebelumnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Iran ingin menegaskan kemampuan militernya, sekaligus mengirimkan pesan kepada komunitas internasional bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membalas serangan secara cepat dan presisi. Reaksi diplomasi Israel juga berjalan secara intens. Pihak Kementerian Luar Negeri Israel segera memanggil duta besar negara-negara sahabat untuk menjelaskan situasi dan langkah-langkah yang diambil pasca serangan. Selain itu, laporan intelijen yang mendetail mulai dibagikan kepada negara-negara sekutu untuk memperkuat posisi Israel di ranah diplomasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan politik serta menekan Iran agar tidak melanjutkan serangan lebih lanjut. Sejumlah analis internasional menilai bahwa serangan ini berpotensi memperpanjang ketegangan regional karena baik Israel maupun Iran tampak bersikeras mempertahankan posisi militer masing-masing. Di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa negara anggota mulai mendesak pihak terkait untuk memulai dialog terbuka guna mencegah eskalasi yang tidak terkendali. Namun, pernyataan dari delegasi Iran dan Israel menunjukkan jarak yang cukup besar antara kedua pihak sehingga upaya diplomasi kemungkinan menghadapi hambatan serius. Selain langkah-langkah politik, Israel dilaporkan juga memperkuat koordinasi dengan sekutu militer utamanya untuk meningkatkan pertahanan dan kesiapan menghadapi serangan lanjutan. Latihan darurat dan peninjauan kembali protokol pertahanan telah dimulai di beberapa fasilitas militer strategis. Sumber internal menyebut bahwa beberapa unit pertahanan anti-rudal dipindahkan ke posisi baru, sementara basis-basis militer yang dianggap rentan mulai menerima penguatan logistik dan personil. Dampak serangan ini juga menjadi bahan pembahasan di kalangan think tank dan lembaga penelitian militer internasional. Para analis menyoroti bahwa kemampuan Iran menembus pertahanan udara Israel dan menimbulkan korban besar menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kapabilitas rudal Iran. Ini memicu perdebatan mengenai perlunya pembaharuan strategi pertahanan di kawasan dan evaluasi aliansi militer yang ada.